Hai semua, hari ini kita akan buat untuk materi kedua. Nah, materi kedua ini mengenai pembuatan pola dasarnya. Jadi yang pertama kita siapkan itu adalah ukuran-ukurannya. Kalian bisa langsung catat dan isi dulu. Oke, setelah dicatat, kalian bisa buat garis bantu seperti ini. Jadi tegak lurus ke bawah, terus buat ke samping, dan buat lagi ke bawah kanan kiri. Ini jaraknya terserah. Kalau misalnya pengen kanan dulu boleh. Jadi nggak harus kanan kiri juga ya. Oke. Jadi karena kita mulai dari bagian depan, untuk pola bagian depan kita akan mulai dari sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini setelah kita buat garis bantu, nah di garis bantu ini ada sudut 90 derajat, kita kasih nama titik A. Nah, semuanya jangan lupa diisi dulu rumus-rumusnya. Nah, setelah diisi, dihitung. Jadi kita bisa tinggal ngikutin aja. Oke, kita ikutin dari rumus pertama. Untuk bagian muka. Ini untuk bagian muka. Nah, yang pertama itu A ke F. Setelah kalian hitung ukurannya, setelah kalian hitung ukuran A ke F, kalian tarik garis dari A ke sebelah kanan untuk mendapatkan titik F. Berapa jumlah setelah kalian hitung? Di sini saya 7,1. Kalau kalian berbeda, berarti kalian ikutin yang punya kalian aja. Oke, kita kasih titik F. Kemudian yang A ke C. A ke C berarti A ke bawah sepanjang yang sudah kalian dapat hasilnya. C. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini bagian muka, ini sudah bisa kita bentuk menjadi garis leher. Makanya di keterangan nomor 3, F ke C itu menjadi leher depan. F ke C. Tinggal kita tarik. Oke, ini akan menjadi leher bagian muka. Kemudian setelah itu kita lanjut A ke B. A ke B itu adalah panjang punggung ditambah 1,5. Berarti dari atas kita tarik ke bawah sejumlah A ke B yang sudah kalian jumlahkan. Kita tarik A ke bawah sepanjang yang sudah ditentukan. Oke, ini menjadi titik B. Setelah A ke B, kita A ke D. Nah, A ke D. Setelah dijumlahkan, A ke D itu di bagian tengah sini. Oke, A ke D berapa yang sudah kalian jumlahkan, tinggal turun. Ini menjadi titik D. Oke. Setelah itu, kita langsung lanjut. Setelah A ke D, kita lanjut ke C ke H. C ke H. C ke H. H itu ada di tengah antara C dan D, karena memang C ke H itu adalah setengah dari C ke D. Maka setelah kita ukur, seperti ini kita bagi 2, C ke D diukur, terus dibagi 2, ini menjadi titik H. Oke. Setelah itu, kita lanjut F ke G. Nah, ini adalah titik F. G-nya ada di sebelah kanan. Berapa jaraknya? Kalian tinggal tentukan. Ini menjadi titik G. Kemudian, setelah F ke G, kita lanjut G ke J. G ke J. G ke J itu turun sekitar 3,5 cm seperti yang sudah ada di rumus. Nah, ini menjadi titik J. Setelah G ke J, kita tarik garis dari F ke J, F ke J, F ke J sepanjang lebar bahu. Nah, di sini contoh yang saya buat, lebar bahunya itu 12. Nah, ketika saya tarik F ke J ini, dia lebih dari 12 ini, sekitar hampir 13. Maka yang kita tarik, walaupun kita membuat batasannya dari F ke J, yang kita tarik hanya sebatas 12 saja. Jadi, tidak mengenai si J-nya. Nggak apa-apa, karena memang F ke J itu lebih dari 12. Ini akan menjadi patokan aja, oke? Setelah itu, kita lanjut. Setelah F ke J, kita lanjut H. H ke I. H ke I. Nah, H ke I. I itu ada di sebelah sini, sejajar. Maka, sebelumnya kita tarik dulu garis putus-putus sejumlah yang sudah diukur tadinya. Setelah dihitung berapa, kita tarik
garis putus-putus, sejumlah lebar bahu dibagi 2. Oke. Nah, seperti ini. Maaf, kelebihan ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut dari D. Selanjutnya setelah H ke I, kita lanjut D ke E. E itu ada di sebelah kanannya juga. Tinggal kita tarik saja sepanjang yang sudah dihitung tadi, setelah sudah dijumlahkan seperti ini ya. Oke. Ini menjadi titik E. Nah, setelah D ke E sudah, kita lanjut. Nomor berikutnya, kita buat kerung lengan dari J ke I ke E. Nah, kalian bisa ikutin modul ya. Nah, seharusnya ini bisa dibentuk seperti ini, langsung satu kali garis mengikuti lengkungan. Tapi terkadang banyak badan kita yang kurang proporsional. Jadi kalau seperti ini tidak bisa dilangsungkan satu kali garis, bisa dengan cara seperti ini. Titik I dan E dihubungkan dulu. Nah, menghubungkannya diusahakan ini tegap lurus ke atas, seperti ini. Nah, kemudian jangan lepas dari sini, ini akan jadi titik patokan, digeser ke sebelah sini. Nah, seperti ini. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut dari B ke B aksen. B ke B aksen ada di bawah. Turun sekitar 3 cm. Kalian sudah bisa ya, ngikutin aja dari modul. B ke B aksen turun 3 cm. Kemudian dari B aksen ke N dihitung juga. Nah, B aksen, N-nya ada di sebelah kanan, tinggal ditarik sepanjang ukuran yang sudah dihitung. Kemudian ditarik seperti ini. Nah, oke. Nah, ini menjadi titik N. Setelah B aksen ke N sudah, kita lanjut dari E ke N, tinggal dihubungkan. Nah, tinggal ditarik garis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah ini kita lanjut untuk mencari bagian kupnat. Kita tarik garis dari B aksen ke S, setengah dari jarak dada. Jadi B ke N ke bagian S itu adalah setengah jarak dada. Nah, dari B ke sini setengah jarak dada. Kemudian ditarik ke atas sepanjang dada. Ini kan jadi titik S. Setelah kita tarik dari B aksen ke S sepanjang setengah jarak payudara, kita tarik ke atas sejajar sepanjang tinggi dada. Nah, sepanjang tinggi dada kita tarik ke atas, tarik garis putus-putus. Maka ini menjadi titik Q. Oke, setelah itu kita tarik seperti ini. Nah, dari tengah S ini kita geser 1,5 cm ke samping kiri, kemudian ke kanan 1,5 cm. Dan dibentuk seperti ini segitiga. Nah, ini untuk bagian kupnat ya. Oke, selesai untuk ini. Kita lanjut ke bagian sisi. Di bagian sisi pertama, kita dari E turun 9 cm. Turun 9 cm. Turun 9 cm, ini menjadi titik D. Kemudian dari N ke V kita naik sepanjang yang sudah ditentukan, yaitu setengah panjang punggung dikurang E ke T. Nah, setengah panjang punggungnya, jadi panjang punggungnya berapa? Misalnya panjang punggungnya 39 dikurang dibagi 2, 39 dibagi 2 misalnya menjadi 19,5. Nah, 19,5, jadi kita akan naik ke atas ini setengah panjang punggung dikurang E ke T. Setelah dibagi 2, 19,5 dikurang 9, maka hasilnya 10,5. Oke, jadi kita naik 10,5 ke sini. Nah, oke. Setelah itu, ini menjadi titik V. Ingat ya tadi, N ke V sama dengan setengah panjang punggung dikurang
E ke T. Nah, setelah itu T dan V-nya sudah dapat, jadi ada celah sedikit di sini. Kita kasih titik di tengah dan kita arahkan ke bagian Q. Kita arahkan ke bagian Q seperti ini. Nah, kita akan buat coordinat sisi, tapi coordinat sisi tidak boleh langsung menuju Q. Jadi kita harus mundur sekitar 2 atau 3 cm. Nah, kemudian kita tarik T ke titik itu dan V ke titik itu. Oke, ini untuk pola bagian depan. Kita lanjut untuk bagian belakang. Nah, untuk pola bagian belakang, tinggal kita ikuti saja. Yang pertama, kita kasih titik seperti ini, di garis bantu, ini menjadi titik A. A ke X, ikuti modul ya. A ke X berarti turun 2 cm. Kemudian X ke L panjang punggungnya. Nah, setelah itu, ini kita kasih titik L. Kemudian kita X ke K. X ke K itu di tengah sini. Nah, setelah dihitung, X ke K-nya berapa, langsung aja kita buat. Di sini, oke, menjadi titik K. Ingat ya, untuk mengikuti modul. Oke, lanjut. Setelah X ke K sudah, kita lanjut A ke F. A ke F itu tolong diperhatikan bukan 1/10, tapi 1/6. 1/6 lingkar leher, karena A ke F ini harus sama. Oke, berarti tadi berapa A ke F di bagian depan, itu juga akan jadi A ke F di bagian belakang. Oke, langsung aja. Kita tarik titik ke sini. Oke, nah ini menjadi titik F. Kemudian setelah A ke F sudah, kita buat F ke X, yaitu kerung leher belakang. Nah, kerung leher belakang caranya adalah dengan menggunakan penggaris ini, bagian sudutnya ini, si F disentuh ke bagian ujung sekali, kemudian tinggal disesuaikan dengan titik X, dan ditarik seperti ini. Oke, nah seperti ini sudah terbentuk. Kemudian kita lanjutkan, setelah F ke X sudah, sekarang kita F ke G. F ke G lebar bahu, yaitu F geser ke sebelah kiri sepanjang lebar bahunya. Ini menjadi titik G. Sama persis caranya seperti bagian depan. Kemudian kita dari G ke J turun 4 cm. Sama persis caranya menjadi titik J. Bedanya hanya di sini 3,5, di bagian belakang 4. Saya tulis 3,5 dan ini 4. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk membuat garis dari titik F ke J sepanjang lebar bahu. Jadi kalau misalnya sama seperti bagian depan, ketika kita tarik dari F ke J lebih dari 12 cm, maka biarkan dia menjadi titik patokan, bagian J menjadi titik patokan saja. Yang perlu kita tarik hanya sampai batas 12 saja. Oke, seperti ini. Jadi sampai sini aja. Dia hanya akan menjadi patokan. Oke, lanjut. Setelah F ke J sudah, kita lanjutkan dari X ke H, turun 9 cm. Turun 9 cm, sama seperti bagian ini. Jadi turun 9 cm. Nah, ini untuk menentukan lebar punggung. Ini menjadi titik H. Oke, kita lanjutkan. Setelah titik H sudah, kita lanjutkan dari titik H ke titik I. H ke titik I. Oke, H ke titik I sama seperti ini, jadi kita buat garis sejajar sepanjang lebar punggung dibagi 2. Lebar punggung dibagi 2. Oke, setelah kalian hitung sesuai dengan rumusnya, tinggal ditarik garis ke samping seperti ini. Sesuaikan dengan ukuran masing-masing, dipastikan sudah mengisi modulnya dulu ya. Jadi rumus-rumusnya harus diisi dulu. Kemudian setelah H ke I sudah, kita lanjut K ke bagian E. K ke bagian E, K ke sebelah kiri. Untuk menghubungkan titik J ke I, kemudian ke E. Nah, kita hubungkan dengan penggaris ini.
disesuaikan dia bisa satu kali garis. Jadi kalau bentuknya tidak lurus, tidak apa-apa, yang penting bisa satu kali garis. Nah, tinggal ditarik. Seperti ini. Oke, JIE sudah. Kita lanjutkan. Setelah itu kita dari L ke N, 1/4 lingkar pinggang. Itu diperhatikan lagi, mohon maaf ada kesalahan pengetikan. 1/4 lingkar pinggang dikurang 1, tinggal kita tarik ke sebelah kiri. 1/4 lingkar pinggang dikurang 1, disesuaikan dengan ukuran masing-masing ya. Oke, L ke N sudah. Nah, tinggal kita tarik garis dari titik E ke N. Seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut. Dari titik L ke L aksen, yaitu 1/10 lingkar pinggang. Jadi L itu bukan I ya, yang bagian paling bawah, L ke L aksen. Itu 1/10 lingkar pinggang. Nah, kita tarik garis titik ke sini, 1/10 lingkar pinggang. Ini menjadi titik L aksen. Kemudian dari L aksen ke N 2 cm, yaitu untuk pinggangnya kita buat bagian belakang, kupnatnya ada 2 cm. Tadi untuk bagian muka 3 cm, karena lekukannya itu harus banyak, karena ada bagian dada yang harus diberi wadah. Sementara bagian punggung itu bentuknya lebih lurus, jadi tidak ada bagian yang menonjol yang harus dibentuk. Nah, jadi kita buat 2 cm saja. Ini menjadi titik N aksen. Oke. Kemudian kita naik ke atas. Jadi kita buat titik di tengah, naik ke atas seperti ini. Nah, setelah itu kita buat titik dari garis ini turun sekitar 3 atau 4 cm menjadi titik O. Jadi turun sekitar 3 atau 4 cm menjadi titik O. Dari titik O kita tarik garis ke L dan ke N aksen seperti ini. Oke, ini sudah menjadi pola bagian depan dan bagian belakang. TM tengah muka, TB tengah belakang. Oke, sekian dulu untuk pembuatan pola dasar. Silahkan dipraktekkan ya. Terima kasih.